Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salatul lail yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada bagian ibadah dan ada bagian tawakal secara terpisah. Seakan-akan ibadah itu dibangun di atas ibadah dan tawakal. Itulah yang sejatinya kita sebutkan setiap hari di dalam sholat. Tadi disampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini makna tawakal. Bisa jadi kita yang bertuhan kepada Allah, tapi di waktu yang lain kita meminta dengan berlebihan kepada ciptaan-ciptaan Allah. Mau dibilang bupati, gubernur, atau presiden sekalipun. Jangan terlalu berlebihan permintaan itu. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setelah berusaha semaksimal mungkin. Tawakal merupakan pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Ada banyak kisah tentang tawakal di dalam Islam. Kisah Salman meninggalkan negerinya untuk mencari agama yang benar dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk Islam. Kisah Rasulullah dan Abu Bakar saat Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka dikejar oleh utusan kaum Quraisy. Rasulullah berusaha menenangkan Abu Bakar yang gelisah dengan berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Yang artinya jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian ada kisah Abu Bakar As-Siddiq yang menunjukkan ketawakalannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hidupnya sederhana, sabar, tapi dermawan, dan orangnya memang kaya, konglomerat lagi. Tapi dia bertawakal dengan kesederhanaannya, dengan kesabarannya dan kedermawanannya. Kemudian kita juga menemukan bagaimana kisah Maryam berusaha menggoyangkan pohon kurma yang pada saat itu tengah hamil berat. Kemudian mau melahirkan, tiba-tiba dengan kekuatannya yang sederhana, hanya ditepak istilahnya, bergoyang, kemudian berjatuhanlah buah kurma. Itu pun bagian daripada tawakal. Tawakal kepada Allah dalam Islam bukan hanya sekedar pasrah, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berusaha sebaik mungkin menjalani aturan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Jangan tergoda, jangan iri kepada orang yang memiliki rezeki berlebih. Apa adanya, syukuri apa yang ada. Kemudian bisa berdoa kepada Allah. Jangan dianggap enteng bahwa berdoa itu
merupakan sesuatu yang berat dan kadang-kadang diremehkan. Tapi bagi orang yang tawakal, berdoa kepada Allah itu akan senantiasa dipanjatkan. Jadi ud'uni astajib lakum, betul-betul mantap orang-orang yang berdoa kepada Allah itu. Kemudian melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas berarti ibaratnya tanpa pamrih. Ikhlas karena nanti berharap balasannya dari Allah. Hanya dari Allah balasannya yang akan puas dirasakan. Itulah makna ikhlas. Kemudian kita juga dengan contoh bertawakal itu dengan sabar ketika dihadapkan pada ujian. Nah, jadi ujian yang begitu banyak dihadapi oleh kita harus dihadapi dengan sabar. Begitu juga dengan doa yang pernah diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu an untuk berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu. Jadi sejatinya tawakal bukan hanya di dalam perkara-perkara duniawi semata yang untuk memenuhi kebutuhan lahiriah. Namun kebanyakan orang memang memahami bahwa bertawakal itu dalam perkara-perkara duniawi. Di dalam mencari rezeki dia bertawakal. Di dalam mencari jodoh dia bertawakal. Kemudian setiap kali ada permasalahan duniawi bertawakal. Tawakal juga sebenarnya berkaitan dengan ibadah. Seseorang ketika beribadah hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Berdasarkan firman Allah, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertakwakanlah kepadanya. Maka ketika seseorang mungkin menunaikan haji, menunaikan umrah, kemudian juga mendirikan sholat, berpuasa, bertakwa, ini juga bertawakal kepada Allah. Justru dengan bertawakal itu kita akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 217 sampai 220 yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya hendaklah setiap muslim berusaha untuk melatih dirinya untuk mencapai tawakal yang paripurna. Kita tahu bahwa tawakal itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tawakalnya, maka akan semakin mudah baginya untuk masuk surga tanpa azab dan hisab dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertawakal. Yuk kita tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga tadi kita akan mendapatkan keberuntungan yang maksimal. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahil hidayah wa taufiq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.